manfaat di balik makanan dan minuman kaya gizi. Bagaimana sih membuat makanan yang sehat dan bagaimana pula mendapatkannya? Ragam olahan untuk ciptakan solusi. Kadang-kadang kita suka males ya kalau harus makan buah dalam kondisi utuh. Nah, buah kering ini bisa menjadi solusi. Paduan gaya hidup sehat bersama Wonder Food. Senin sampai Jumat jam 2 siang. Hanya di NET. Jamaah Naksabandiah di Jombang Senin kemarin baru merayakan Hari Raya Idul Fitri. Kisah haru selimuti pertemuan seorang ayah dengan putrinya setelah terpisah selama belasan tahun. Di masa libur Lebaran, wisata perahu Kalimas Surabaya kini dibuka setiap hari. Selain 3 informasi yang akan menjadi berita utama dalam Net Jatim hari ini, berbagai informasi penting serta inspiratif telah kami siapkan untuk Anda. Kulaf Ning Nitaliana dan inilah Net Jatim selengkapnya. Berbeda dengan ketentuan pemerintah, Senin kemarin jamaah Naksabandiah Qolidiyah di Jombang baru melaksanakan sholat Idul Fitri. Ini karena tim Ru'yatul Hilalnya tidak bisa melihat hilal pada Sabtu sore, sehingga mereka pun menyempurnakan puasa hingga 30 hari. Sekitar 1.000 pengikut jamaah tarekat Naksabandiah Qolidiyah Al-Aliyah Senin pagi melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid Baitul Mutakin, Desa Duku Klopo, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Mereka baru berlebaran Senin kemarin karena tim Ruqyatul Hilalnya tidak bisa melihat hilal pada Sabtu sore, sehingga mereka pun menyempurnakan puasa hingga 30 hari. Dalam menentukan awal dan akhir puasa, tarekat ini melakukan metode Ruqyatul Hilal dan Hisab sesuai Al-Quran dan Hadis. Ruqyat melihat hilal dilakukan di 2 lokasi, yakni Kabupaten Jombang dan di Kabupaten Gresik. Kemarin kami sudah berusaha berijtihad ke Gresik, ternyata tidak berhasil untuk kita lakukan ru'yah. Oleh karena itu pada kemarin hari saya juga melakukan ru'yah lagi. Kemudian pukul 6.25 bisa kelihatan. Itulah baru kita memutuskan bahwa hari rayanya, hari jatuh pada Senin hari ini. Setelah menggelar sholat id, para jamaah menggelar kenduri bersama untuk mendoakan para leluhur mereka yang sudah meninggal. Meski berbeda dengan keputusan pemerintah tentang awal dan akhir puasa, namun tarekat ini berharap perbedaan tersebut tak dipersoalkan dan menjadi masalah bagi umat Islam. Muhammad Mufid melaporkan untuk NET. Pulang ke kampung halaman, Presiden Joko Widodo bagikan ribuan paket sembako kepada warga di Solo, Jawa Tengah. Warga yang datang bahkan sudah mengantri sejak pagi hari. Mudik ke kampung halamannya di Solo, Jawa Tengah, Senin sore Presiden Joko Widodo bagikan paket sembako kepada warga. Presiden yang datang ke lokasi dengan berjalan kaki karena berada tak jauh dari kediamannya menyempatkan diri untuk menyapa warga. 4.000 paket sembako tersebut dibagikan di halaman gedung Geraha Sabah yang merupakan milik keluarga Jokowi. Warga pun rela mengantre hingga berjam-jam. Tak sekedar untuk mendapatkan paket sembako, mereka juga ingin bertemu langsung dengan orang nomor 1 di Indonesia ini. Saya antri jam 6. Terus katanya jam 9 enggak jadi, jam 12 enggak jadi lagi, katanya enggak bagi. Terus saya tiduran di masjid dekat rumahnya Pak Jokowi, terus katanya jam 4 bagi lagi, saya kesini lagi. Petugas keamanan juga mengatur antrean agar warga tidak berdesakan.
Hingga Rabu nanti, Presiden Jokowi dijadwalkan akan menghadiri sejumlah agenda di wilayah Solo Raya. Kurniawan Arif melaporkan untuk NET. Ya, selanjutnya kita lihat suasana halal bihalal warga Indonesia di KBRI Manila, Filipina. Para warga disuguhkan sajian makanan Indonesia dan menu wajib lebaran, apalagi kalau bukan opor dan ketupat. Acara halal bihalal kita tadi dimulai pakai salam-salaman sesama warga negara Indonesia. Ini nih yang ditunggu-tunggu makan-makannya, dan semua makanannya itu Indonesia banget. Jadi ayo jangan ketinggalan. Akhirnya gue dapat makanan juga, makanan Indonesia yang udah lama nggak bisa ditemuin tiap hari. Oke. Jadi ada opor ayam, pakai lontong, terus ada tahu, ada tempe, ada kerupuk, dan ada sambal ati, ada juga sambal. Ini kayaknya sambal terasi deh, yang ditunggu-tunggu. Halo Rey, gimana nih lebarannya? Seru sih, tadi terima kasih banyak buat ibu bapak dari KBRI, kita jadi kenyang dan enak banget opor ayam. Teman-teman, selamat lebaran. Ya, kita beralih ke Bali. Usai menikmati indahnya panorama Jatiluwih, Barack Obama dan keluarga menjajal arung jeram di Desa Bongkasa. Selama 2 jam, Obama dan rombongan mengarungi jeram Sungai Ayung. Menghabiskan hari ketiga liburannya di Pulau Dewata, Senin siang Presiden Amerika ke-44 Barack Obama bermain rafting di Desa Bongkasa, Kabupaten Badung. Sekitar 2 jam Obama dan rombongan menyusuri Sungai Ayung hingga lokasi finish di depan Hotel Four Seasons Ubud tempatnya menginap. 5 perahu karet dengan pemandu berpengalaman disiapkan oleh operator arung jeram. Lokasi rafting sempat disterilkan. Pengunjung lain terpaksa menunggu giliran mengarungi jeram hingga rombongan Obama selesai. Pesona Pulau Seribu Pura ini seakan tak ada habisnya untuk dinikmati saat berlibur. Sejak tiba di Pulau Bali ini, setidaknya Obama sudah mengunjungi 3 tempat wisata. Di antaranya Sabtu lalu, Barack Obama serta keluarga kunjungi Agung Rai Museum of Art di kawasan Ubud. Obama juga sempat kunjungi areal persawahan terasering di Jatiluwih, Tabanan pada Minggu sore. Rencananya Obama dan keluarga akan berada di Bali hingga 28 Juni nanti. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Kami akan jeda sejenak dan berbagai informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Di antaranya, cara membuat pengharum ruangan yang kece. In here, aku harus menempatkan seorang personal assistant. Where did you work before? Oh yes, of course. Yes. Selamat datang di dunia syuting pagi hari. Tadi naik apa kesini Kak Dika? Naik mobil. Oh, naik mobil. Oh, nanti pulangnya bareng kali ya. Ini mbaknya lagi. Sarah Sehan, Senin sampai Jumat jam 9 pagi, hanya di NET. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Yes, selamat pagi. Ya, berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak, kurun waktu 2014 hingga 2015 ada 196 kasus penculikan dan jumlah ini jadi alarm terutama bagi para orang tua untuk waspada. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show, hanya di NET. Alright, we're back on Breakout, still with Jessie J. Darwin right next to me, man. Sekarang gue lagi duduk barengan sama Omi. Simple Plan. What's going on? How are you doing? Everything great, man. Keep watching Breakout, the #1 music show. Thank you, bro. Thanks a lot. Breakout, hanya di NET.
Boleh, Barang aja. Ini semua saya servis pokoknya. Iya, makasih. Aduh, lengkapi sarapan pagi Anda dengan canda tawa Andre dan Hesti. Tembus tapi tidak bocor ya. Banyak info menarik yang bikin happy. Ini perlombaan sirkus. Ini lompat jangkrik masuk sini. Iya. Tetap di pagi-pagi. Semangat. Semangat pagi bersama Pagi-Pagi hanya di Net. Obrolan menarik yang semakin berkelas. Yang benar, Pak. Lebih unik. Anda punya ijazah SD nggak? Oh, tidak, Dek. Susah dong kalau begitu mau kerja. Udah, Anda jangan marah kalau memang susah. Lebih lucu. Rambut udah keren, ya kan? loh. Hari ini kok kelihatan ganteng sih? Hari ini. Dan pastinya kini hadir lebih lama. Mewarnai malam hari Anda di Ini Talk Show. Hanya di Net. Satu standby, Cam 2 standby, 1B2 on air. Jalan-jalan mudik lebaran bersama sanak keluarga. Jaga diri di perjalanan agar selamat dan bahagia. Ingatlah selalu jaga kesehatan, waspada membawa kendaraan. Pergi silaturahmi untuk kembali. Selamat mudik lebaran. Selamat mudik lebaran. Selamat mudik lebaran. Bagi kaum hawa, waktu libur jadi saatnya merawat diri. Bisa pijat, bisa facial, krimbat, ataupun lulur. Nah, ada video kiriman dari Denny Agustian tentang cara membuat bedak lulur tradisional khas Madura. Menurut Denny, jika memakai bedak ini dijamin kulit Anda bukan hanya lebih kinclong, tapi juga sehat dan juga segar. Ingin punya kulit sehat kuning langsat? Caranya mudah. Kupas temulawak dan bersihkan. Siapkan beras yang telah dibersihkan dan direndam selama 1 jam. Lalu, ulek semua bahan yang telah disiapkan hingga halus. Selanjutnya, adonan yang telah dibuat dibentuk sesuai keinginan dan dijemur hingga mengeras. Jika sudah jadi seperti ini, bedak lulur siap dipakai kapan saja. Cara pakainya juga mudah, tinggal beri sedikit air, adonan lulur siap digunakan. Hasilnya, kulit bersih dan sehat. Wah, patut dicoba ya, karena ini memberikan manfaat yang sangat baik sekali. Juga bahannya tidak terlalu mengandung bahan kimia. Itu penting ya untuk kesehatan kulit. Nah, selanjutnya ada tips yang oke banget buat anak-anak. Bahkan orang tuanya juga. Fidget spinner. Yaps, ini kan lagi ngetren ya. Tipsnya, ini nggak perlu beli. Maksudnya kita bisa bikin sendiri. Nggak percaya? Berikut videonya dari Irawati Prilia. Ini dia mainan yang lagi ngetren. Bukan cuma anak-anak tapi juga digemari orang dewasa. Yuk, coba tantangan baru dengan spinner, yaitu buat fidget spinner sendiri. Pertama, buat pola dengan kertas di atas kayu triplex dengan koin dan sesuai ukuran bearing atau alat pemutarnya. Kemudian potong dengan gergaji sesuai dengan pola.
Setelah proses pemotongan, amplas sisi kayu agar halus. Pasang B-ring dan logam pemberatnya. Dan fidget spinner buatan sendiri siap dimainkan. Wah, boleh dicoba nih untuk orang-orang yang mungkin memiliki hobi fidgeting ya. Itulah kenapa fidget spinner itu dibuat karena untuk mengatasi tindakan di luar gerakan. Mungkin bisa jadi karena kegelisahan atau nggak bisa diam gitu. Hemat kan jadinya kalau ada tips seperti ini. Nah, kalau CJ Irawati berbagi cara membuat fidget spinner, kini ada CJ Bianca Zahra mau ajarkan bagaimana sih membuat pengharum ruangan yang kece. Dan berikut langkah-langkahnya. Kita bisa buat sendiri pengharum ruangan dengan desain yang menarik. Yuk dimulai. Siapkan gelas kaca kecil. Kemudian baking soda 4 sendok teh. Dan pewarna makanan. Sumber wanginya dari essential oil atau minyak pewangi. Masukkan 10 tetes ke dalam gelas. Nah, untuk mempercantik pewangi, masukkan batu hias dan bunga palsu. Jadi deh, selamat mencoba. Ya, satu lagi nih yang nggak perlu beli baru. Kalau udah punya jeans yang sudah nggak mau memakainya gitu ya, mungkin karena stylenya nggak update, jangan dibuang karena ini bisa dikreasikan jadi sesuatu yang berguna. Seperti apakah? Langsung saja kita lihat videonya dari Deshinta Wahyu. Punya celana jeans bekas? Eits, tahan dulu, jangan dibuang. Bahan jeans bisa dibuat jadi kreasi menarik yang berguna. Bagian bawah celana bisa digunakan. Tinggal potong bagian bawahnya, balik bahannya, dan jahit sesuai pola. Kemudian, lipat dan jahit kedua sisi kiri dan kanan. Dibalikan lagi dan beri aksesori. Jadi deh, wadah serbaguna dari bahan jeans. Jeans bekas jadi barang baru yang kece. Ya, selanjutnya berbeda dengan ketentuan pemerintah, Senin kemarin jamaah Naksabandia Qolidiyah di Jombang baru melaksanakan sholat Idul Fitri. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetap di Net Jatim. Jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki mengganggu aktivitas warga. Saatnya buat perubahan. Upload video masalah yang ada di sekitarmu ke Net CJ. Video-video terpilih akan tayang di Net 10. Be the change demi Indonesia yang lebih baik. Dengan Mbak Tantri ya? Iya, betul. Kita kan mau olahraga. Udah janji kan berdua, ayo. Udah, jangan manja. Hari ini aku akan geber kamu. Tapi mohon maaf, naik motornya nggak bisa bertiga. Siapa yang bertiga, Mas? Mbak, itu pacarnya? Iya, saya tuh mau ngajarin pacar saya tuh supaya kuat sama sehat dan fisiknya oke, Mas. Lihat ke saya nih, segar olahraga mulu. Ayo sayang, semangat! Dikit lagi! Satu standby, Cam 2 standby, 1B2 on air. Jalan-jalan mudik lebaran bersama sanak keluarga. Jaga diri di perjalanan agar selamat dan bahagia. Ingatlah selalu jaga kesehatan, waspada membawa kendaraan.
Komen. Berjalan ke pasar rumput. Kuda laut makannya apa? Rumput laut. Betul. Itu logika aja. Betul. Emang cinta kadang-kadang tak ada logika. Jangan bikin gue nari. Kalau di era 90-an itu kata-kata yang sering banyak keluar tuh apa sih, Jure? Ada the bomb ya. Habis the bomb harusnya ada bling-bling nih. Bling-bling itu bukan yang dipetik. Bling-bling. Yo, di sini ada tong, yo. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Yes, selamat pagi. Ya, berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak, kurun waktu 2014 hingga 2015 ada 196 kasus penculikan dan jumlah ini jadi alarm terutama bagi para orang tua untuk waspada. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show, hanya di NET. Halo, salam pakai food. Mencicipi berbagai masakan dalam nuansa yang berbeda. Bersama Pepi. Boleh nanya ini kenapa namanya soto Betawi Haji Ma'ruf? Rasanya unik, tapi enak. Rasa lemon dalam air es memberikan semangat baru untuk makan lagi. Tahu gejrot. Mari menyusuri jejak kuliner Indonesia. Oke Food, setiap Senin sampai Jumat jam 2:30 sore, hanya di NET. Boleh kerja. Ini semua saya servis pokoknya. Iya, makasih. Aduh, dia punya. Lengkapi sarapan pagi Anda dengan canda tawa Andre dan Hesti. Tembus tapi tidak bocor ya. Banyak info menarik yang bikin happy. Ini perlombaan sirkus. Ini lompat kaki masuk sini. Iya. Pagi-pagi. Semangat. Semangat pagi bersama Pagi-Pagi. Hanya di Terima kasih Anda masih di Net Jatim. Berbeda dengan ketentuan pemerintah, Senin kemarin jamaah Naksabandia Qolidiyah di Jombang baru melaksanakan sholat Idul Fitri. Ini karena tim Ru'yatul Hilalnya tidak bisa melihat hilal pada Sabtu sore, sehingga mereka pun menyempurnakan puasa hingga 30 hari. Sekitar 1.000 pengikut jamaah tarekat Naksabandia Qolidiyah Al-Aliyah Senin pagi melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid Baitul Mutakin, Desa Duku Klopo, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Mereka baru berlebaran Senin kemarin karena tim Ruqyatul Hilalnya tidak bisa melihat hilal pada Sabtu sore, sehingga mereka pun menyempurnakan puasa hingga 30 hari. Dalam menentukan awal dan akhir puasa, tarekat ini melakukan metode Ruqyatul Hilal dan Hisab sesuai Al-Quran dan Hadis. Ruqyat melihat hilal dilakukan di 2 lokasi, yakni Kabupaten Jombang dan di Kabupaten Gresik. Kemarin kami sudah berusaha berijtihad ke Gresik, ternyata tidak berhasil untuk kita lakukan ruqyah. Oleh karena itu pada kemarin hari saya juga melakukan ruqyah lagi. Kemudian pukul 6.25 bisa kelihatan. Itulah baru kita memutuskan bahwa hari rayanya hari jatuh pada Senin hari ini. Setelah menggelar sholat Id, para jamaah menggelar kenduri bersama untuk mendoakan para leluhur mereka yang sudah meninggal. Meski berbeda dengan keputusan pemerintah tentang awal dan akhir puasa, namun tarekat ini berharap perbedaan tersebut tak dipersoalkan dan menjadi masalah bagi umat Islam. Muhammad Mufid melaporkan untuk NET. Guna amankan rumah warga yang ditinggal mudik ke kampung halaman, Polres Probolinggo Kota dibantu warga bergotong royong patroli keliling kampung. Berikut CJ Puji Anugrah Laksono merekam videonya. Jamin keamanan di permukiman yang banyak ditinggalkan warga mudik, Polres Probolinggo, Jawa Timur gelar patroli. Selama patroli, petugas membagikan stiker dengan nomor call center dan kapolsek setempat. Selain itu, petugas juga membagikan gembok untuk mengunci pagar rumah. Kunci gembok selanjutnya dititipkan pada tetangga yang tidak mudik. Yang perlu kami antisipasi adalah pencurian dengan pemberatan pembobolan rumah. Spesialis pelaku ini kami sudah sampaikan kepada warga, terutama yang Puskambling, untuk ikut bersama melakukan kegiatan patroli, pemantauan silih berganti untuk kegiatan patroli Sinambung, yaitu mengecek rumah-rumah yang ditinggal yang dilakukan oleh pemudik. Ini yang harus kita antisipasi. Warga yang tidak mudik pun dilibatkan untuk bergotong royong membantu jaga keamanan.
warga yang tidak pernah pulang seperti saya ini yang tidak pernah pulang atau mudik, itu kita langsung bahu-membahu, dalam artian pos-pos ini bisa ditempati untuk teman-teman selalu sampai rata-rata hampir sampai dini hari. Dengan keterlibatan seluruh masyarakat, diharapkan keamanan permukiman bisa terjaga. 2 dari 3 pelaku komplotan begal motor di kota Surabaya berhasil ditangkap polisi. Pelaku beralasan mencuri motor untuk kebutuhan mudik lebaran. Inilah rekaman CCTV aksi para pelaku begal yang memaksa 2 korbannya masuk ke dalam mobil. Sementara seorang pelaku lainnya membawa kabur motor korban saat penganiayaan berlangsung. 2 dari 3 komplotan begal yakni Mat Sahri dan Nur Kholis, warga asal Sampang, Madura, akhirnya ditangkap jajaran Reskrim Polsek Wonocolo, Surabaya. Dari tangan 2 tersangka, petugas mengamankan 1 unit motor dan sepucuk senjata airgun beserta amunisi yang digunakan untuk mengancam korban di dalam mobil. Para pelaku mengaku mencuri motor untuk modal mudik lebaran. Akibat perbuatannya, mereka terancam kurungan 7 tahun penjara. Sementara 1 pelaku masih dalam pengejaran petugas. Beralih seputar arus mudik lebaran, kemacetan parah terjadi di jalur utama Madiun menuju Surabaya Senin siang. Selain kenaikan jumlah kendaraan, pertemuan pintu keluar tol fungsional dengan jalur nasional, serta perlintasan kereta menjadi pemicu terjadinya kemacetan panjang. Senin siang kemacetan parah terjadi di ruas jalur Sara dan Madiun, tepatnya di perbatasan antara Kabupaten Madiun dengan Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Selain kenaikan jumlah kendaraan pada H+1 Lebaran kemarin, pertemuan pintu keluar tol fungsional dengan jalur nasional, serta perlintasan kereta juga menjadi pemicu terjadinya kemacetan panjang di kawasan ini. Jam pagi 7. Gara-garanya apa, Pak? Tidak tahu ya. Volumenya kendaraan terlalu banyak mungkin. Oh, gitu. Mungkin tol solusinya. Petugas Satlantas Polres Madiun yang diterjunkan pun berjibaku mengurai kemacetan dari arah Madiun menuju Surabaya. Sistem buka tutup jalan juga dilakukan untuk kurangi kemacetan. Untuk Madiun hanya imbas dari wilayah Nganjuk, karena jalan Nganjuk kan dari 2 arah masuk Nganjuk ke jadi 1 jalur. Jadi upaya-upaya kita sebagai anggota yang ada di lapangan, kita mengadakan pengaturan maupun pemantauan arus, dikirakan kemungkinan ini masih gelombang kedua, kemungkinan tanggal 4 ini. Tingginya jumlah kendaraan yang memenuhi jalur utama ini rata-rata menuju beberapa kota di Jawa Timur dari arah Madiun, seperti Surabaya, Malang, dan Kediri untuk libur Lebaran. Diprediksi kemacetan akan terus terjadi hingga akhir libur Lebaran usai. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Sementara itu, kepadatan arus lalu lintas juga terjadi di Simpang 3 Mengkreng, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Di kawasan ini tercatat lebih dari 9.000 pengendara yang melintas setiap 2 jam sekali. Kepadatan arus lalu lintas di kawasan Simpang 3 Mengkreng, Kabupaten Kediri ini terjadi sejak Senin pagi. Antrean kendaraan pun mencapai hingga 4 km. Dari pantauan pos pengamanan Mengkreng, tercatat lebih dari 9.000 pengendara yang melintas di Simpang 3 Mengkreng setiap 2 jam sekali. Selain para pemudik, umumnya mereka hendak bersilaturahmi dan berwisata. Harusnya macet. Dari mana ini, Pak? Dari Jombang juga udah macet. Berapa lama ini tadi Pak Jombang ke sini tadi? 2 jam. Berapa? 2 jam. 2 jam. Padahal jaraknya dekat ya, Pak? Dekat, tapi nggak bisa jalan tadi. Iya. Jalur Mengkreng ini dikenal menjadi salah satu lokasi yang rawan macet saat arus mudik Lebaran. Namun, tahun ini kemacetan lumayan bisa teratasi setelah difungsikannya tol Mojokerto-Kertosono. Tadi untuk yang sekarang ini Mengkreng, rekan-rekan ini terbantu dengan adanya yaitu jalan fungsional, tol fungsional
lokal yaitu Mojokerto, Kertosono. Ini sangat-sangat membantu. Jadi ini memang padat, namun dia mengalir. Untuk hindari kemacetan panjang di Simpang Mengkreng, kemarin petugas juga sempat mengalihkan arus kendaraan dari arah Jombang ke Madiun, melewati arah Kabupaten Kediri, Nganjuk Kota hingga Madiun. Eko Nugroho melaporkan untuk NET. Yang melihat kepadatan yang terjadi ini, Menteri Perhubungan mengimbau para pemudik untuk kembali dari kampung halaman sebelum tanggal 29 Juni mendatang. Ini agar warga tidak terjebak kemacetan panjang. Menhub prediksi puncak arus balik akan terjadi pada 1 dan 2 Juli. Pemerintah pun telah mengantisipasi arus balik dengan kembali membuka tol fungsional Brebes-Batang. Tapi saya secara pribadi dan secara institusi menghimbau kalau bisa pulang itu optimal tanggal 29. Mengapa? Tanggal 30 itu truk sudah mulai beroperasi. Kami sudah meniadakan atau membatasi truk-truk tertentu itu 8 hari, jadi cukup lama. Terpisah belasan tahun, seorang anak dan ayahnya dipertemukan di momen Lebaran. Kisah haru ini akan hadir dalam Wish Comes True di Net Jatim. Semua saya servis pokoknya. Iya, makasih. Aduh, dia punya. Lengkapi sarapan pagi Anda dengan canda tawa Andre dan Hesti. Tembus tapi tidak bocor ya. Banyak info menarik yang bikin happy. Ini perlombaan sirkus. Ini lompat jangkrik masuk sini. Iya. Tetap di pagi-pagi. Semangat. Semangat pagi bersama Pagi-Pagi hanya di Net. Hari ini kami melaksanakan patroli. Jaguar Ambon, Jaguar motor silakan pelan-pelan, tetap tengok kiri kanan. Setelah sampai di lokasi, saya membagi tim untuk menutup ruang gerak pelaku. Anak-anak nongkrong nggak jelas, kalau diperiksa udah bubar aja. Untuk para pengemudi, untuk tidak menggunakan bahu jalan, karena bahu jalan diperuntukkan untuk keadaan darurat. Terima kasih. Meluncur ke TKP, siap, 86. Standby, Camp 2 standby, 1B2 on air. Jalan-jalan mudik lebaran bersama sanak keluarga. Jaga diri di perjalanan agar selamat dan bahagia. Ingatlah selalu jaga kesehatan. Waspada membawa kendaraan. Pergi silaturahmi untuk kembali. Selamat mudik lebaran. Selamat mudik lebaran. Selamat mudik lebaran. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Yes, selamat pagi. Ya, berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak, kurun waktu 2014 hingga 2015 ada 196 kasus penculikan dan jumlah ini jadi alarm terutama bagi para orang tua untuk waspada. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show, hanya di Net. Rindu terhadap sosok ayah telah dipendam Siti selama belasan tahun. Terpisah setelah sang ayah transmigrasi ke Lampung, Siti hanya bisa bertemu sekali karena keterbatasan biaya. Nah, untuk wujudkan mimpi Siti berlebaran bersama sang ayah, Net mengajak Siti menuju Lampung untuk menjalin kembali tali silaturahmi dengan ayahnya. Yuk, kita ikuti kisah selengkapnya dalam liputan khas Wish Comes True.
Namanya Siti Nurhidayah. Tangannya terampil memberikan pengobatan alternatif kepada pasiennya. Namun, ia sendiri belum mampu mengobati rasa rindu kepada sang ayah. Kan di desa itu emang hidup serba kekurangan ya. Cuma punya rumah juga kecil, gitu. Kerjanya cuma tani gitu. Terus ada program pemerintah untuk ikut transmigrasi, ditawarkan nanti dikasih kebun itu berupa hutan itu 2 hektar katanya gratis katanya gitu. Makanya bapak saya daftar waktu itu, terus nenek saya itu bahkan sering bikin selamatan, katanya bapak saya udah meninggal, dibilangnya udah meninggal udah berapa tahun. Jadi dari saya kelas 5 SD sampai saya nikah itu nggak pernah ada kabar. Tahun 2010, akhirnya Siti sempat bertemu dengan sang ayah. Namun, pertemuan itu justru melukai hatinya. Teman-temannya dipanggilin, disuruh ke situ 1-2 orang, 1 orang 2 orang gitu. Ngapain gitu, terus dikenalin tuh anak saya dari Jakarta gitu. Saya kan nggak tahu ya kok banyak bapak ini membawain teman-temannya suruh kenalan nama saya, maksudnya apa, saya kan nggak ngerti ya. Pas lama-lama itu, ini mantan lurah nih, duitnya banyak gitu. Kalau kamu mau duit berapa aja kamu dikasih, yang penting kamu mau diajak tidur sama dia. Saya digituin. Hanya masalah ekonomi yang menghambat untuk berjumpa. Siti adukan rasa rindunya pada sang ayah. Saya dijual itu saya keselnya di situ, tapi saya bukannya dendam ya, biar bagaimana kan orang tua saya gitu. Harapan saya ya namanya anak kan di mana-mana kan ya, apalagi di hari-hari yang kayak gini, hari pas bulan puasa, bulan penuh berkah, saya pengen minta maaf, tapi saya memang kendalanya nggak ada, berat di ongkos lah istilahnya, nggak ada ongkos, nggak ada uang aja. Kabarnya sehat. Ibu kita dari net mau bantu ibu buat bisa ketemu sama bapak di Lampung. Ya, terima kasih banget ya atas bantuannya, mudah-mudahan dikasih jalan kemudahan. Amin, amin. Ya, saya memang ingin sekali ketemu orang tua. Asik. Siti sempatkan membeli pakaian baru untuk sang ayah sebagai hadiah di hari Lebaran. Ia masih ingat betul bagaimana ukuran pakaian yang dikenakan ayahnya. Ia berharap hadiah kecilnya ini bisa sedikit membahagiakan ayahnya. Sebenarnya ya normal. Sekarang ini kondisinya sebenarnya masih sakit. Kemarin kan ngomong sama aku sebenarnya masih sakit. Sakitnya apa? Ya sakitnya gatel-gatel. Ya cuman kalau sakit aku sering jenguk. Saya saat ini kan menurut ceritanya Pak RT kan dia udah sehat. Kalau kemarin-kemarin saat sakit saya nggak tahu bagaimana dia sakit, jatuh nggak bisa bangun sampai 3 hari. Saya sedih melihat saat ini udah sehat. Saya
Terima kasih, alhamdulillahirobbilalamin. Yang selama ini saya nggak bisa nengok. Buat kenang-kenangan, Mbak. Saya takut, aku buat ini tenang. Di masa libur Lebaran, wisata perahu Kalimas Surabaya kini dibuka setiap hari. Sesaat lagi informasinya, Net Jatim segera kembali. Jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki mengganggu aktivitas warga. Saatnya buat perubahan. Upload video masalah yang ada di sekitarmu ke NetCJ. Video-video terpilih akan tayang di Net 10. Be the change demi Indonesia yang lebih baik. Cuma di sini kelas yang gak pernah sepi. Berhenti! Sebagai guru yang baik, Pak Budi gak pernah kena marah kepala sekolah. Tuh. Pak Budi jangan cuma ngomong betul terus dong. Meskipun budaya di sini berbeda-beda, tapi semuanya bertujuan sama, saling berkawan dan menghormati. Kamu ini memang sahabat yang baik. Terima kasih. Kelas Internasional Season 3 hanya di Net. Halo, salam pakai food. Mencicipi berbagai masakan dalam nuansa yang berbeda bersama Pepi. Boleh nanya ini kenapa namanya soto Betawi Haji Ma'ruf? Rasanya unik, tapi enak. Rasa lemon dalam air es memberikan semangat baru untuk makan lagi. Tahu gejrot! Mari menyusuri jejak kuliner Indonesia. Oke Food, setiap Senin sampai Jumat jam 2:30 sore, hanya di Net. Standby, Camp 2 standby, 1B2 on air. Jalan-jalan mudik lebaran bersama sanak keluarga. Jaga diri di perjalanan Agar selamat dan bahagia. Ingatlah selalu jaga kesehatan. Waspada membawa kendaraan. Pergi silaturahmi untuk kembali. Selamat mudik lebaran. Selamat mudik lebaran. Selamat mudik lebaran. Terima kasih Anda masih bersama kami. Liburan atau mudik kurang afdol ya kalau belum cicipi sajian khas daerah. Apalagi kalau menyantapnya bersama saudara atau teman-teman lama. Nah, untuk yang sedang berkunjung ke Surabaya, sajian berikut bisa jadi salah satu pilihan. Modifikasi menu kreatif dalam balutan tradisional, yaitu brengkesan alias pepes roti mozzarella. Beraroma khas karena dipanggang dengan bersalut daun pisang. Cita rasanya gurih, sedap. Inilah salah satu hidangan yang siap dicicip di Kota Pahlawan, Surabaya. Namanya brengkesan roti. Brengkesan adalah sebutan untuk pepes dalam bahasa Jawa. Biasanya brengkesan berisi tongkol atau ikan lainnya. Dimodifikasi dengan roti dan keju, brengkesan alias pepes satu ini pun sukses memikat banyak peminat. Oh, enak banget. Tunanya itu kerasa banget gitu, Mas. Terus mozzarellanya juga kerasa banget, bisa molor-molor gitu tadi. Gitu. Terus empuk dagingnya, rotinya, terus kerasa banget pepesannya, Mas. Sesuai namanya, brengkesan modern ini berbahan utama roti tawar. Roti dipilih yang lembut, tebal, supaya mantap namun bumbu tetap dapat meresap. Untuk isiannya terdiri dari sambal racikan khusus, daging asap sapi, dan keju mozzarella. Keju jenis ini jadi pilihan untuk hadirkan cita rasa gurih dan sensasi meleleh.
Selain daging asap, pengunjung juga bisa memilih isian daging ayam atau tuna. Semua dipadankan dan digulung dalam daun pisang. Brengkesan dimasak dengan dipanggang selama sekitar 15 menit. Selain jadi pilihan menu kreatif, brengkesan roti hadir dengan sebuah misi, yaitu sajikan sajian roti bakar dalam wujud yang berbeda. Roti bakar kalau secara umum kan seperti yang di kafe-kafe di pinggir jalan, tapi mengangkat kultur Indonesia terutama dari Jawa Timur, brengkesan, sehingga dikombinasikan dengan makanan yang disajikan secara seperti masakan Western atau Eropa. Brengkesan atau pepes roti mozzarella menjadi andalan sebuah kedai di Jalan Ngagel Jaya Selatan, Kota Pahlawan. Menu istimewa ini bisa dinikmati seharga Rp20.000 per porsi. Untuk sensasi ternikmat, pastikan santap saat brengkesan masih hangat. Sony Misdananto melaporkan untuk NET. Masih dari Surabaya, kalau tadi kuliner, sekarang saya ajak Anda untuk melihat tempat wisatanya. Tepatnya di tempat wisata Perahu Kalimas. Kalau biasanya hanya buka Sabtu Minggu, nah di libur Lebaran kali ini dibuka setiap hari. Pengunjung pun meningkat hingga 4 kali lipat. Libur Lebaran di Surabaya, jangan lewatkan wisata Perahu Kalimas. Berada di area Taman Prestasi Surabaya, pengunjung disuguhkan pemandangan cantik sambil menyusuri Sungai Kalimas. Wah, ini nuansa yang berbeda sekali ya untuk wisata di perkotaan. Karena dari Perahu Kalimas ini kita bisa menikmati landscape kota Surabaya, lampu hias gantung, dan juga taman-taman yang indah serta rimbun. Selain wisata alam, pengunjung juga dapat menikmati cagar budaya di sejumlah jembatan. Selain wisata alam, pengunjung juga dapat menikmati cagar budaya di sejumlah jembatan. Selama libur Lebaran, jumlah pengunjung diprediksi melonjak 4 kali lipat. Dari 150 pengunjung per hari, jadi 600 pengunjung per hari. Mungkin agak siang, Mbak. Kurang lebihnya jam 10 sampai ke atas untuk hari raya ini, selama hari raya ini. Biasanya paling ramai hari? Biasanya kalau paling ramai hari Minggu. Saya dari Jakarta, ini saya mudik ke Surabaya, pengen keliling-keliling ke kota Surabaya. Kesannya sih sudah ramah anak ya. Kemudian kita juga baru tahu ada perahu, maka kita coba naik perahu. Untuk menikmati wisata ini cukup merogoh kocek Rp4.000 per orang. 6 perahu tersedia untuk melayani pengunjung setiap hari selama libur Lebaran. Nitaliana, Adi Santoso melaporkan untuk NET. Ya, seru ya. Selain bisa menyusuri Sungai Kalimas, kita juga bisa menikmati sejumlah cagar budaya. Baik, selanjutnya ke Kota Batu. Di sana ada wisata Honai atau rumah adat suku Papua. Tempatnya yang menarik, wisata ini cocok untuk menghabiskan waktu berlibur bersama keluarga. Berlokasi di kawasan Paralayang, Gunung Banyak, Kota Batu, Jawa Timur, wisata rumah adat Papua ini ramai dikunjungi wisatawan di musim libur Lebaran kali ini. Diresmikan sebulan lalu, wisata ini suguhkan berbagai pemandangan menarik. Tak hanya rumah adat suku Papua, pengunjung juga bisa menikmati panorama Kota Batu dari ketinggian. Wisata rumah adat Honai ramai setelah banyak orang mengunggah ke akun media sosial. Dari internet, terus browsing, terus tadi kesininya lewat pakai Google Map. Bagus, unik, soalnya ada rumah Papuanya. Suasana hutan pinus yang sejuk dan asri membuat tempat ini cocok untuk berlibur bersama keluarga. Di musim Lebaran kali ini, pengunjung pun meningkat hingga 15% dari hari biasanya. Kalau Lebaran ini masih sekitar 15%. Kalau hari-hari biasa itu biasanya kunjungan sekitar 200-300. Kita bermitra dengan perhutani, dengan memberdayakan masyarakat sekitar sini, dengan harapan nanti
ya ada perubahan, ada peningkatan. Selain itu kita bisa mengkaryakan parkar-parkar yang ada di sebelah sini. Untuk masuk ke lokasi ini, pengunjung hanya dikenakan tiket masuk Rp10.000. Rencananya, ke depan pihak pengelola akan tambahkan berbagai wahana, seperti kafe dan pulau terbang di sekitar kawasan Honai. Tutut Sugiarto melaporkan untuk NET. Ya, ini namanya Papua, yang ada di Batu ya, Batu Rasa Papua. Karena tempatnya juga indah dan cocok untuk berfoto-foto. Nah, selanjutnya kita ke Gresik, tak kalah menarik nih, di sana ada wisata alam yang masih alami sekali dan belum banyak dikunjungi. Tepatnya terletak di antara Pulau Bawean. Nuansanya yang alami membuat wisatawan betah berlama-lama di sini. Lautan biru yang tenang dan hamparan pasir putih bisa dinikmati di sini, di Eko Wisata Bahari Pulau Gilinoko, Kabupaten Gresik. Wisata alam yang terletak di antara Pulau Bawean ini masih alami dan belum banyak dikunjungi. Alasan itulah yang membuat wisatawan betah berlama-lama di sini. Bagus, bawah lautnya juga indah, airnya bersih, lautnya masih bersih juga. Terus ini gimana Bu, biar bisa terkenal, masyarakat bisa tahu Gilinoko ini gagasannya apa Bu, idenya ke depan? Tentunya ruang ganti, toilet, kemudian tempat sampah yang memadai untuk membuang sampahnya pengunjung. Kalau penginapan gimana Bu? Penginapan ada di Bawean. Ya, memang sayang. Keindahan ekowisata Bahari Pulau Gilinoko belum diimbangi dengan perbaikan fasilitas seperti tempat-tempat berteduh atau kamar ganti untuk wisatawan. Pemerintah Kabupaten Gresik pun berjanji akan segera lakukan pembenahan dengan tetap menjaga keaslian alamnya. Keaslian pulau ini harus kita pertahankan. Akan diupayakan yang pertama perlindungan supaya pasir-pasirnya tidak dicuri oleh orang. Kenapa? Karena ini abrasinya sudah cukup lumayan. Tadi kita lihat di lautan, itu kan pasirnya kelihatan. Sebenarnya tempo hari kan sampai ke sana. Tapi karena ada 1-2 orang sebelum kita perhatikan, mengambil pasirnya kan bagus. Bukan hanya untuk bangun rumah, tapi juga bisa untuk hiasan dan lain-lain. Nah, ini nanti akan merusak pulau ini. Jadi yang pertama, kita lindungi dari abrasi, pencurian pasir, dan lain sebagainya. Makanya dengan kita tanami, ini tempo hari banyak kosong ini baru kita tanami, ada cemara-cemara dan lain sebagainya. Yang di tengah itu kita siapkan, ada beberapa semacam food court ya. Kenapa? Jangan sampai nanti orang ketika datang ke sini pipis sembarangan. Jadi kita siapkan ada tempat untuk pipis. Barangkali ada di antara mereka yang mau ibadah, kita juga menyiapkan mushola. Tak hanya bisa nikmati keindahan alam di permukaan, di sini pengunjung juga bisa menyelam dan menikmati pesona kecantikan terumbu karang di dalam lautan. Inilah salah satu kekayaan alam Indonesia yang terletak di Pulau Gilinoko, Bawean, Gresik. Di sini, selain pasir putih yang membentang luas, kita bisa menyaksikan keindahan alam bawah laut secara langsung. Seperti apa? Mari. Untuk bisa menikmati keindahan bawah laut, pengunjung dikenakan biaya Rp75.000. Sedangkan masuk ke warna wisata, pengunjung tak dikenakan biaya alias cuma-cuma. Juli Susanto melaporkan untuk NET. Tuntas sudah Net Jatim hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa subscribe akun YouTube kami di www.youtube.com/netbirojatim. Kulo Ning Nitaliana pamit, matur suwun dulur.
Setelah Ramadan, mari berjabat tangan, mari maafkan, raihlah kemenangan dengan senyuman. Selamat Hari Raya, selamat Hari Lebaran, raihlah kemenangan. Setelah Ramadan, mari berjabat tangan, mari maafkan, raihlah kemenangan dengan senyuman. Dunia ini penuh coba, syarat godaan, kadang ada kehilafan dan kesalahan. Hadirkanlah ketakwaan, mohon ampunnya untuk kebanggaan dunia akhirat. Selamat Hari Raya, selamat Hari Lebaran, raihlah kemenangan. Setelah Ramadan, mari berjabat tangan, mari maafkan, raihlah kemenangan dengan senyuman. Dunia ini penuh coba, syarat godaan, kadang ada kekhilafan dan kesalahan. Hadirkanlah ketakwaan, mohon ampunnya untuk satu kebahagiaan dunia akhirat. Dewa Bujana, Thomas Ramdan, Andy, dan saya sendiri. Mudah-mudahan kita puasanya mabrur dan kita mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala dan dimaafkan seluruh Indonesia kesalahannya. Amin. Dunia ini penuh coba, syarat godaan, kadang ada kekhilafan dan kesalahan. Hadirkanlah ketakwaan, mohon ampunnya untuk satu kebahagiaan dunia akhirat. Dunia ini